Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Tanya Song Ge. Jangan memanggilku sebagai senior. Kamu bisa memanggilku Asura, kata Chu Feng sambil tersenyum. Asura, Song Ge terkejut ketika mendengar nama itu. Lalu dia kemudian berkata, nama itu benar-benar khas, tambahnya. Apakah kamu juga ingin mengatakan, bahwa aku harus menambahkan kata-kata spiritualis dunia di belakang namaku? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Ada yang bilang begitu, tanya Song Ge. Tentu saja begitu, kata Chu Feng. Senior, tolong jangan tersinggung, aku tidak punya niat untuk mengejek nama senior. Hanya saja, nama Asura pasti akan membuat orang berpikir tentang spiritualis dunia Asura, kata Song Ge. Itu tidak apa-apa, namun, bisakah kamu berhenti memanggilku sebagai senior? Aku sudah memberitahu padamu, bahwa aku lebih muda darimu, kata Chu Feng. Maafkan aku senior, tidak, maksudku Asura. Song Ge mulai panik. Melihat penampilan sulit yang dimiliki Song Ge, Chu Feng tersenyum dan melambaikan tangannya. Lakukan apa yang kamu inginkan, kamu bisa memanggilku sesuka hati, kata Chu Feng. Kalau begitu, itu akan menjadi Asura senior. Meskipun senior Asura lebih muda dariku, tapi kamu adalah orang yang menyelamatkan hidupku. Jika aku memanggil Asura senior dengan nama hanya karena kamu lebih muda dariku, justru aku merasa itu akan sangat tidak sopan. Selain itu Asura senior, Ma Liang itu memiliki identitas yang luar biasa. Cloud Paradise itu adalah sekte terkuat di wilayah kami. Kepala sekte Cloud Paradise bahkan telah mencapai peringkat keempat yang maha tinggi. Lebih jauh lagi, Cloud Paradise selalu diperintah oleh tirani. Bahkan Water Mirror Paradise tidak berani memprovokasi mereka. Jika masalah kamu membunuh Ma Liang diketahui orang lain, itu pasti akan menimbulkan masalah bagi kamu, kata Song Ge. Tidak apa-apa, lagi pula, aku tidak takut sama sekali, kata Chu Feng dengan pandangan acuh tak acuh. Mendengar itu, ekspresi Song Ge berubah. Dari satu kalimat Chu Feng barusan, dia menyadari bahwa dia tampak lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Karena bagaimanapun, Cloud Paradise adalah kekuatan kolosal yang tidak bisa diprovokasi di mata Song Ge. Asura senior tampaknya tidak peduli tentang Cloud Paradise. Tapi aku masih berpikir, bahwa lebih baik senior Asura tidak diganggu oleh masalah yang tidak perlu. Jadi lebih baik kita menyingkirkan mayat ini. Senior, apa pendapatmu tentang itu? Kata Song Ge. Pada saat itu, Chu Feng menyadari bahwa meskipun Song Ge tampaknya wanita yang sangat manis, tapi dia sebenarnya adalah orang yang kejam juga. Aku sebenarnya sudah memikirkan itu sebelumnya juga. Namun saat melihat betapa takutnya kamu sebelumnya, aku memutuskan untuk tidak melanjutkan. Melihat bahwa kamu juga mendukung untuk menyingkirkan mayat ini, mari kita lakukan itu. Saat Chu Feng berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan debu segera naik ke udara. Song Ge segera mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia menemukan bahwa debu yang berterbangan bukan debu biasa. Alih-alih debu biasa, debu itu malah berubah menjadi tubuh Ma Liang. Dengan hanya lambaian tangannya, Chu Feng telah berhasil menghancurkan tubuh Ma Liang sepenuhnya. Song Ge tidak takut karena betapa kuatnya Chu Feng. Tapi sebaliknya, dia takut dengan bagaimana ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah. Dia menyadari bahwa Chu Feng adalah seseorang yang telah mengalami banyak hal, dan sangat menentukan dalam membunuh orang lain. Setelah itu, Chu Feng dan Song Ge mengobrol cukup lama. Dengan Chu Feng memimpin pembicaraan, Song Ge tidak lagi terkendali seperti sebelumnya. Dia tidak lagi memanggil Chu Feng sebagai senior dengan ekspresi hormat di seluruh wajahnya. Tapi dia mulai berkomunikasi dengan Chu Feng seperti teman seusia. Dia juga mulai memanggilnya dengan namanya, yaitu Asura. Chu Feng hanya mengungkapkan kepada Song Ge, bahwa dia bukan seseorang dari All Heaven Starfield, dan hanya ada di sana karena beberapa hal. Chu Feng tahu bahwa Song Ge dibesarkan oleh ibunya, dan tidak tahu siapa ayahnya. Song Ge mengungkapkan bahwa dia sangat berharap dapat bertemu ayahnya suatu hari nanti. Dia tidak memiliki kebencian pada ayahnya, yang telah meninggalkan dia dan ibunya.
Bahkan Song Ge mengatakan bahwa dia memiliki beberapa perasaan aneh belakangan ini, dan terus merasa bahwa seseorang mengawasinya. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tersenyum dan berkata, "Mungkin itu bukan salah persepsimu, tapi sebaliknya, ayahmu diam-diam mengawasimu," kata Chu Feng. "Ayahku, bagaimana itu bisa terjadi? Jika ayahku benar-benar masih hidup dan bersedia mengakuiku sebagai putrinya, mengapa dia tidak mau bertemu denganku?" Song Ge mengungkapkan senyum masam dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa perasaannya tidak lebih dari kesalahan persepsi, dan tidak mungkin bagi ayahnya untuk mengawasinya. "Mungkin ayahmu memiliki kesulitan tersembunyi sendiri," Chu Feng mengusulkan. "Jika aku benar-benar diawasi oleh ayahku, maka itu akan sangat bagus," kata Song Ge. "Song Ge, jika ayahmu mau bertemu denganmu, apakah kamu menyalahkannya?" tanya Chu Feng. "Tentu saja tidak, aku dilahirkan oleh orang tuaku. Mereka adalah orang-orang yang membawaku ke dunia ini. Apa yang telah mereka tunjukkan padaku, itu adalah rahmat terbesar yang pernah ada. Bagaimana aku bisa menyalahkan ayahku? Mungkinkah aku harus menyalahkannya karena tidak menemaniku, dan tidak membesarkan aku?" kata Song Ge. "Akan sangat bagus jika semua orang berpikir seperti itu." "Song Ge, apakah kamu mengatakan kata-kata itu kepada ibumu sebelumnya?" tanya Chu Feng. "Aku belum mengatakannya, karena ibuku tidak mau menyebut nama ayah. Ibuku sangat membenci ayahku, jadi aku tidak pernah menyebut ayahku padanya. Aku juga tidak akan berani memberitahunya, bahwa aku benar-benar ingin bertemu ayahku," kata Song Ge. Jadi begitu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng datang untuk memahami situasi. Chu Feng merasa bahwa pasti ada semacam kesulitan tersembunyi, mengapa Old Freak Tang meninggalkan Song Ge. Namun, Old Freak Tang sangat ingin mengenalinya sebagai putrinya. Hanya saja, dia takut Song Ge tidak akan menerimanya, dan takut kalau dia akan menyalahkannya. Namun karena Song Ge telah mengungkapkan bahwa dia tidak akan menyalahkan Old Freak Tang, itu berarti Old Freak Tang bisa muncul di hadapannya dan mengungkapkan identitasnya kepadanya. Tentu saja, ini hanyalah tebakan pribadi Chu Feng saja. Bisa jadi Old Freak Tang memiliki semacam kesulitan tersembunyi yang membuatnya tidak bisa mengenalinya sebagai putrinya. Selain itu, Chu Feng merasa bahwa ada kebutuhan baginya untuk mengungkapkan masalah itu kepada Old Freak Tang. Paling tidak dia harus memberitahu wanita itu, bahwa putrinya sedang menunggu kemunculannya. Karena bagaimanapun, Old Freak Tang tidak akan bisa hidup lebih lama. Jika dia masih tidak bertemu putrinya, dia mungkin tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya. Adapun apakah Old Freak Tang bersedia mengakui Song Ge sebagai putrinya, itu semua akan tergantung padanya. Chu Feng dan Song Ge mengobrol sedikit lagi. Kemudian, dia membawanya kembali ke lokasi yang aman dan pergi. Sebelum pergi, Chu Feng memberitahu Song Ge untuk tidak menyebut siapapun bahwa dia telah bertemu dengannya. Song Ge pun secara alami menyetujuinya. Setelah meninggalkan Song Ge, Chu Feng pergi mencari Old Freak Tang. Chu Feng merasa bahwa ini akan menjadi hal yang baik untuk diungkapkan kepadanya, dan dia merasa bahwa Old Freak Tang kemungkinan tidak akan mempersulitnya lagi. "Masuklah," kata Old Freak Tang. Tepat setelah Chu Feng tiba di depan pintu masuk bengkel Old Freak Tang, sebelum dia bahkan bisa mengatakan apa-apa, suara Old Freak Tang terdengar dari dalam bengkel. Ini mengejutkan Chu Feng. Dengan kultivasi Old Freak Tang, itu normal baginya untuk mengetahui bahwa Chu Feng telah tiba. Namun, nadanya benar-benar telah berubah. Bukan saja nadanya tidak marah, tetapi juga sangat lembut. Sepertinya dia sudah menunggunya. Setelah Chu Feng melangkah ke bengkel, ia disambut dengan lebih banyak kejutan. Dia menemukan bahwa Old Freak Tang telah menyiapkan makanan dan anggur. Dia juga menyiapkan 2 mangkuk dan 2 pasang sumpit, dan kedua mangkuk itu penuh dengan anggur. "Duduk dan minumlah." Old Freak Tang memberi isyarat pada Chu Feng dengan tangannya. Chu Feng pun duduk sebagai tanggapan. Setelah masalah ini berdiri, Chu Feng yakin bahwa Old Freak Tang telah menunggunya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Old Freak Tang berubah seperti itu secara tiba-tiba, tapi dia tahu bahwa dia pasti ingin menyebutkan sesuatu kepadanya. "Senior, biarkan junior ini untuk minum anggur ini sebagai rasa hormat." Chu Feng mengangkat cangkir anggurnya, dan mengeringkannya dalam satu tegukan. "Apakah kamu tidak takut bahwa aku mungkin akan mengutukmu lagi?" tanya Old Freak Tang dengan senyum aneh.
Jika senior ingin membunuhku, junior ini tidak akan bisa hidup, kata Chu Feng. Apa pendapatmu tentang putriku? Tanya Old Freak Tang. Chu Feng kaget mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia bertanya, senior, jadi kamu tahu apa yang aku lakukan? Aku melihat semua yang terjadi di dalam sisa itu, kata Old Freak Tang sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menyadari bahwa Old Freak Tang sebenarnya diam-diam membuntutinya, sementara dia diam-diam membuntuti Song Ge. Chu Feng pun tertawa malu. Dia tidak berhasil mendeteksi Old Freak Tang yang diam-diam mengikutinya sama sekali. Selain itu bisa dimengerti juga. Jika seseorang dari kultivasi Old Freak Tang ingin membuntuti Chu Feng, bahkan jika Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia jubah suci, dia masih tidak dapat mendeteksinya. Lagi pula, Old Freak Tang adalah yang maha agung. Alasan mengapa Chu Feng berhasil membuntuti Old Freak Tang pertama kalinya adalah, itu karena dia ceroboh. Karena masalah sudah berdiri, Chu Feng sudah tahu mengapa Old Freak Tang akan menyiapkan makanan untuknya. Dia sudah menduga bahwa dia akan mencarinya. Karena senior sudah tahu, junior ini tidak akan bertele-tele. Senior, putrimu sangat merindukanmu. Dia sangat ingin melihatmu. Mengapa kamu tidak mau bertemu dengannya? Tanya Chu Feng. Bukannya aku tidak ingin bertemu dengannya. Hanya saja, aku terlalu malu untuk bertemu dengannya. Old Freak Tang minum anggurnya, dan menunjukkan ekspresi malu. Kemudian dia mulai memberitahu Chu Feng apa yang terjadi di masa lalu. Saat itu, Old Freak Tang adalah individu yang sangat kuat di All Heaven Starfield. Kemudian, ia menjadi jijik dengan pembohong yang saling membohongi, dan memutuskan untuk hidup sebagai rakyat jelata. Dia memutuskan untuk kembali ke kota asalnya, Taitu desa musim gugur. Meskipun dia telah memutuskan untuk kembali ke kota asalnya untuk hidup sebagai rakyat jelata, tapi Old Freak Tang terbiasa hidup sendirian setelah berada di dunia kultivasi bela diri selama bertahun-tahun. Karena itulah, ia sangat waspada terhadap orang lain. Meskipun ia telah kembali ke desa Autumn Fall selama bertahun-tahun, tapi ia tidak terbiasa dengan penduduk desa. Selain itu, karena ia memiliki temperamen yang aneh, tapi tidak ada yang mau berteman dengannya juga. Bertemu dengan Ibu Song Ge adalah murni kecelakaan. Old Freak Tang sebenarnya tidak suka Ibu Song Ge. Dia hanya kehilangan kendali atas dirinya saat itu. Setelah Old Freak Tang mengetahui bahwa Ibu Song Ge sedang mengandung seorang anak, ia awalnya ingin merebut anak itu. Old Freak Tang tidak ingin memiliki beban. Dia tidak menginginkan seorang istri, apalagi anak-anak. Dia hanya ingin hidup sendirian. Dia tidak mencari kenyamanan dan kemudahan, tetapi untuk menjadi tidak terkendali. Namun, Ibu Song Ge mengancam Old Freak Tang dengan hidupnya. Dia menyatakan bahwa dia akan bunuh diri jika dia mengambil anak itu. Awalnya Old Freak Tang tidak peduli dengan kehidupan dan kematian Ibu Song Ge. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sangat khawatir tentang ibunya yang bunuh diri pada waktu itu. Merasa tak berdaya, Old Freak Tang mencapai kesepakatan dengan Ibu Song Ge, dan membiarkannya melahirkan anak itu. Namun dia mengatakan kepadanya, bahwa dia tidak diizinkan untuk memberi tahu siapapun bahwa anak itu adalah miliknya. Kalau tidak, dia secara pribadi akan membunuh keduanya dan Song Ge. Ibu Song Ge akhirnya tidak bercerita pada siapapun tentang Old Freak Tang. Seorang wanita yang masih lajang selama lebih dari 1000 tahun, itu sebenarnya telah melahirkan seorang anak. Selain itu, tidak ada yang tahu siapa ayah anak itu. Tidak dapat disangkal, rumor jahat yang tak terhitung mulai terbentuk. Orang-orang di desa semua mulai memutar mata pada Ibu Song Ge. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya baginya saat itu. Seandainya itu orang lain, kemungkinan besar mereka akan memilih untuk pergi, dan menetap di tempat lain setelah semua desas-desus dan fitnahan. Namun Ibu Song Ge bersikeras membawa segala sesuatu untuk terus tinggal di desa. Tentu saja seiring dengan bertambahnya usia Song Ge, dan bakatnya secara perlahan mengungkapkan dirinya, maka tidak ada yang berani menggertak dia dan ibunya lagi. Sebagai gantinya, mereka semua mulai berusaha mendapatkan koneksi dengan Ibu Song Ge. Apalagi Song Ge adalah anak yang sangat berbakti. Dengan demikian, tahun-tahun terakhir Ibu Song Ge agak baik. Konon, Ibu Song Ge tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada Old Freak Tang, dan dia membencinya dengan pahit. Dia tidak tahu bahwa Old Freak Tang yang tak berperasaan dari saat itu, ia telah berubah setelah Song Ge lahir.
Pada akhirnya, Song Ge adalah putri Old Freak Tang, dan juga seseorang yang memiliki hubungan darah dengannya. Awalnya Old Freak Tang berpikir bahwa dia tidak akan pernah menyukai anak-anak, dan termasuk anak-anaknya sendiri. Namun ketika dia melihat Song Ge tumbuh dari hari ke hari, rasa sayang kepadanya mulai perlahan-lahan tumbuh tanpa sepengetahuannya. Pada saat dia menyadari rasa sayangnya pada anaknya, itu sudah terlambat baginya untuk melepaskan diri dari emosinya. Old Freak Tang mulai memperhatikan Song Ge. Dia takut dia akan diganggu oleh orang lain. Dan bahkan, ia bahkan bertindak diam-diam membantu dan melindunginya. Hanya saja, dia tidak pernah mengungkapkan diri kepadanya. Dia merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Lagi pula jika ibunya tidak mengancamnya dengan nyawanya, Song Ge akan terbunuh oleh Old Freak Tang bahkan sebelum dia dilahirkan. Jadi meskipun Old Freak Tang sangat ingin mengungkapkan kepada Song Ge bahwa dia adalah ayahnya, maka dia tidak berani melakukannya. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk membiarkan dia tahu bahwa dia adalah ayahnya. Senior, kamu perlu tahu bahwa Song Ge sebenarnya juga ingin bertemu denganmu. Apakah kamu berencana untuk membuatnya tidak tahu siapa ayahnya selama sisa hidupnya? Tanya Chu Feng setelah mengetahui apa yang terjadi. Biarkan aku berpikir tentang hal itu, si tua Freak Tang memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Uhuk. Tiba-tiba saja Old Freak Tang mulai batuk hebat. Sesi batuknya kali ini jauh lebih intens dari sebelumnya, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Meskipun dia telah menutupi mulutnya dengan tangannya, tapi Chu Feng masih bisa melihat sejumlah besar darah mengalir keluar dari antara jari-jarinya. Darah itu sebenarnya hitam. Setelah batuk darah hitam, Old Freak Tang segera menua, dan kesehatannya menjadi sangat lemah. Dia tampak seperti seseorang yang hampir mati, dan bahkan tidak bisa duduk dengan tenang. Senior, kamu, melihat Old Freak Tang seperti itu, Chu Feng mulai merasa sedikit sedih. Chu Feng bisa mengatakan bahwa Old Freak Tang tidak akan bisa hidup lebih lama. Dia mungkin akan mati dalam beberapa hari mendatang. Chu Feng, dalam 2 hari ini, bawalah Song Ge ke lonceng perubah nasib Void Cleanse Monastery, dan tunggu aku di sana, kata Old Freak Tang. Chu Feng ingin meringankan kondisi Old Freak Tang, namun dia ditolak. Old Freak Tang menyuruh Chu Feng untuk langsung mencari putrinya, Song Ge. Chu Feng curiga bahwa Old Freak Tang mengkhawatirkannya. Selain memantau ibunya, Old Freak Tang juga memantau dan melindunginya. Dan sekarang, penyakitnya semakin serius. Itu membuatnya tidak bisa diam-diam melindunginya lagi. Karena itulah, dia ingin Chu Feng melindungi Song Ge atas namanya. Namun, Old Freak Tang masihlah Old Freak Tang. Meskipun itu yang ada di pikirannya, tapi dia tidak secara eksplisit mengatakannya kepada Chu Feng. Mengetahui apa yang Old Freak Tang benar-benar ingin dia lakukan, Chu Feng memutuskan untuk memenuhi permintaannya untuk mencari Song Ge. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.